Baik. Menentukan persamaan garis pada suatu grafik koordinat Kartesius. Ya. Kalau sebelumnya kan menentukan gradien dalam bentuk grafik. Nah, ini materi baru. Mohon diperhatikan. Menentukan persamaan garis dalam bentuk grafik ya. Soalnya grafik, tentukan persamaan garisnya. Ya. Ada dua, ya. Ada dua. Kamu perhatikan pernyataan dua ini, bahwa dalam dua ini bentuk grafiknya berbeda nih. Persamaan garis melalui titik potong dengan sumbu koordinat. Ya. Jadi ketika ada grafiknya memotong sumbu koordinat, maka kamu gunakan cara yang pertama ini. Kamu tinggal masukkan ke rumus ini ya. Yaitu AY plus BX sama dengan AB. Ya. A itu adalah titik koordinat yang memotong di sumbu X. B-nya adalah titik koordinat yang memotong di sumbu Y. Pastor gambarkan seperti ini maksudnya ya. Ini grafik. Ini Y sama X-nya. Misalkan ini ada garis persamaan garisnya sini memotong di sumbu X dan sumbu Y. Ya. Yang disebut A adalah titik koordinat yang memotong di sumbu X. Nah, ini A-nya di sini. Ini B-nya. Artinya A itu yang di sumbu X lah ya. B itu yang di sumbu Y. Oke, itu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah ketika grafiknya berbeda dengan yang pernyataan pertama, tidak memotong seperti ini. Pasal gambarkan, yang kedua, grafiknya seperti ini. Nanti, meskipun memotong, tapi tidak ada titik koordinatnya gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya ini adalah min 2, min 2 gitu ya. Ininya 2,3. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau gambar koordinatnya yang disajikan seperti ini, kamu jangan menggunakan rumus yang pertama. Tidak bisa. Karena tidak ada titik koordinat yang di sumbu X atau sumbu Y seperti yang di sini ya. Kamu gunakan rumus yang biasanya, yaitu Y-1 per Y2-1, X-1 per X2-1. Kalau ada dua titik. Ini jadikan titik pertama boleh. Ini jadikan titik kedua. Berarti ini X2, Y2. Ini X1, Y1. Baru masukkan ke rumus ya. Baik, untuk memperjelas, perhatikan contoh berikut. Setelah soal 1, nanti coba kalian kerjakan ya. Ada dua soal. Pasal jelaskan yang satu dulu, yang soal keduanya Pasal beri kesempatan untuk kalian mencoba. Perhatikan gambar di depan. Di sini ada grafiknya ya. Dalam bentuk sistem koordinat Kartesius. Di sini persamaan garis dari grafik di atas. Oke, tadi Pasal jelaskan bahwa kalau grafiknya memotong di sumbu X dan sumbu Y, kamu gunakan cara yang ini. AY plus BX sama dengan AB. A-nya yang X, B-nya yang Y. Perhatikan ya. Berarti A-nya yang mana? Yang X nih, yang ini. Berarti A-nya adalah sama dengan min 3. B-nya yang di Y. Yang ini. Berarti B-nya adalah min 2. Kita masukkan aja ke rumus. AY plus BX sama dengan AB. A-nya min 3 berarti min 3Y. Plus B-nya min 2. X sama dengan A-nya min 3 lagi. B-nya min 2 lagi. Nah, tinggal tulis ulang aja. Seperti ini ya. Karena plus min jadi min ya. Sama dengan 6. Selesai. Oke, ada nggak jawabannya? Silakan dicek. Jawabannya ada nggak? A, B, C, D. Ada yang bisa menyangga dari hasil uraian ini. Min 3Y, min 2X sama dengan 6. Di pilihan gandanya tidak ada. Ada yang bisa menjawab atau menyelesaikan agar diganti jadi positif ya? Oke, siapa tadi? Putra. Putra, kenapa ganti positif? Tadi kalau pas jelaskan di review sebelumnya, apa namanya? Dirubah tanda ya. Ketika kamu sudah menyelesaikan, tapi di pilihan gandanya tidak ada. Artinya kamu harus bisa merubah ya.
Kan ada bisa merubah tanda gitu. Jadi gimana, Putra? Hah? Ya tinggal diganti. Min 3 jadi plus. Min 2 jadi plus. 6-nya min. Oke, berarti ada nggak jawabannya? B ya. Ada. B. Nah, yang pas awal bilang tadi itu seperti itu. Ketika pilihan ganda harus mengikuti. Ada yang namanya proses merubah tanda ketika hasil hitungan kamu tidak ada. Kalau SMA ini udah nggak masalah, ini udah betul. Ya. Ternyata setelah dirubah tanda, sudah ada jawabannya ya, udah cukup sampai merubah tanda saja. Kalau tetap tidak ada, mungkin harus dibagi berapaan angkanya. Oke. Ada yang menanyakan? Silakan. Sebelum Pak Asro berikan soal selanjutnya untuk kalian kerjakan. Pak, Ya. saya belum ngerti yang dari itu Pak. AY tambah BX itu Pak. Ini mewakili teman-teman yang lain ya. Tapi A sama B-nya udah tahu bahwa A itu min 3, B min 2. Paham nggak maksudnya? Oh Pak. Oh ya, dari A-nya pernyataan. dia. Ya, dari pernyataan sebelumnya bahwa di sini A itu yang disumbu X, B itu yang disumbu Y. Syaratnya adalah grafiknya harus memotong kayak contoh 1 ya. Masuk gambarkan. Ada angkanya disumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini jelas nih. Angkanya disumbu X yaitu min 3, disumbu Y-nya min 2. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, sebenarnya mudah sekali nih ya. Ini kan rumusnya ingat ya. Kalau memotong sumbu X ini, rumusnya kamu harus ingat ini. AY plus BX sama dengan AB. Oke, dari rumus ini sebenarnya kamu tinggal masukkan saja angka yang di grafik. Yaitu A min 3, B-nya min 2. Jadi AY, A-nya nih berapa nih? Min 3. Variabelnya Y. Plus, karena B-nya min, maka kasih kurung min 2. Variabelnya X. Gitu doang. Ya. Tuh. Ya. Ya, A sama B-nya ganti angka. Nah, AB. AB itu artinya A kali B gitu ya. Cuma tulisnya AB aja. Jadi A-nya min 3, B-nya min 2. AB itu A kali B. Oke, paham ya? Jadi masukkan min 3Y min 2X sama dengan min 3 kali min 2 adalah 6. Oke, baik. Pak kasih waktu 3 menit untuk bisa menyelesaikan soal nomor 2. Pak berikan seluas-luasnya siapa untuk mempresentasikan. Marsha, jika sudah juga boleh Marsha berpartisipasi ya untuk soal di depan. Oke, baik. Ini adalah hasil uraiannya ya. Terima kasih Marsha dan Aliza yang telah berkenan tadi memberikan jawabannya. Meskipun kurang tepat ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini Marsha sudah menjelaskan bahwa di sini sumbu X ada 4 ya. Kalau X itu yang mendatar seperti ini A-nya ya. Dan di sini B-nya adalah min 3. Jadi A-nya 4, B-nya min 3. Ya. Kita tinggal masukkan ke rumus AY plus BX sama dengan AB. Dengan A-nya adalah 4, berarti 4Y. B-nya adalah min 3. Maka ini plus min jadi min 3X ya. 4 kali min 3 adalah min 15. Maka jawaban tepatnya adalah B. Sedikit evaluasi bahwa jangan sampai menentukan nilai AB-nya ketukar. Ya. Ada yang belum di-admit, Pak. Oh, sudah tadi Gani? Sudah. Udah 36 siswa. Tadi Gani ke remove ini ya. Perlu pakai dia. Jadi yang paling tepat adalah B ya, karena A-nya yang 4, B-nya yang min 3. Oke, Edgar Gani Galia sudah memberikan jawabannya B ya. Terima kasih. Ada yang tanyakan? Silakan. Cukup ya? Pak, cara nentuin AB yang benar gimana, Pak? Mas, AB yang benar gimana maksudnya? Ulangi dulu. Maksudnya A sama B yang kayak misalnya yang 4 tadi A, yang iya. 3 B. Supaya tidak tertukar gitu ya. Oke, baik. Masuk gambar manual ya. Ini gambar nih. Ya, grafik ya. Dalam
grafik kartesius, ingat ya, sumbu X adalah yang mendatar. Y itu yang berdiri seperti ini ya, gampangnya ya. Kalau ada grafik yang memotong di sumbu X dan sumbu Y dan diminta persamaan garisnya, contohnya seperti ini. Ya, ini garisnya, misalkan garis M gitu lah ya, kayak di sini nih. Di sini disajikan ada titik koordinatnya memotong di sumbu X sumbu Y. Di sini adalah min 3, sini min 4. Tadi jelas bahwa A itu titik yang ada di X. Maka kamu ingatin itu, A-nya adalah yang X, berarti yang ini A-nya. B-nya berarti yang ini. Nah, tinggal masukkan ke ya. Gambarnya misalkan beda lagi, gambarnya banyak. Ada yang seperti ini. Nah, kendati di situ nanti tidak ada di sini Y sama X-nya, hafal ya, ini tuh yang Y, ini tuh yang X. Mana yang A? Yang ini A nih. Misalnya ini A-nya adalah min 2, ininya 1 misalkan ya. Nah, ini yang B-nya. Masukkan ke rumus itu ya. Oke, makasih Maisa. Jadi jangan ketukar ya A sama B-nya ya. Oke, nah kalau ini garisnya ada, tapi tidak memotong seperti ini. Maka penyelesaiannya pun beda. Di sini hanya ada titik koordinat nih, sudah ada angkanya 1,1 dan 3,5. Maka untuk menyelesaikan penyelesaian ini adalah gunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Menggunakan persamaan garis rumus yang kedua. Kalau rumus pertama kan Y min Y1 sama dengan M. Ada gradiennya ya. Nah, kamu butuh yang namanya Y1 dan Y1, X1, Y2, X2. Karena ada dua titik, boleh mana saja yang kamu jadikan yang satu dan yang kedua. Asal jadikan satunya yang ini. Ini harus jadikan yang kedua. Maka ini X1-nya 3, Y1-nya 5. Ini X2-nya adalah 1 kali titik kedua, Y2-nya adalah 1. Tinggal substitusikan ke rumus ini. Y sama X tetap ya. Y1-nya 5, Y2-nya 1 kurang 5, karena X1-nya ya. X-nya tetap, X1-nya adalah 3, per X2-nya 1 dikurang X1-nya 3. Pokoknya ini posisinya sama nih, min 5, kalau X1 kan di belakang. Ya. Oke. Kita hanya bisa menyelesaikan yang bawah dulu nih. 1 kurang 5 dan 1 kurang 3 ya. Maka Y min 5 per min 4 sama dengan X min 3 per min 2. Ini kita mau kali silang. Setelah kita kurangi bawahnya, jangan lupa kasih kurung atasnya dulu. Maka min 2 kali silangnya dengan Y min 5. Kalau min 4 kali silangnya dengan X min 3. Kali pelangi, seperti biasa, maka min 2Y plus 10 sama dengan min 4X plus 12. Nah, sampai sini stop dulu. Lihat jawabannya. Jawabannya ruas kanan pindah ke kiri semua jadikan 0. Maka min 4X dan plus 12 pindah ruaskan. Dan di sini posisi Y-nya di depan. Maka min 2Y. Min 4X-nya pindah ruas jadi plus 4X. Plus 10 tetap. Min 12 jadi min 12 ya. Maka sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. Min 2Y plus 4X. Ini suku sejenis. Artinya min 2. Sampai sini selesai. Dan jawabannya tidak ada. Apa yang kamu lakukan ketika ini sudah selesai, di pilihan gandanya tidak ada? Kalau esai ini udah betul. Tapi pilihan ganda harus mengikuti. Mana yang paling tepat? Harus apakan nih? Ada yang tahu? Min 2Y plus 4X min 2-nya harus diapakan? Halo? Disamain. Ya, kenapa? Harus diapakan? Disamain pangkatnya jadi Y. Gimana? Ayo. Ada yang tahu harus bagaimana agar jawabannya tepat dengan pilihan ganda? Ingat, persamaan garis itu bisa kamu rubah dan bisa kamu sederhanakan.
rubah itu tandanya, sederhanakan itu angkanya. Ayo, ada yang tahu? Bagi 2. Bagi 2 atau min 2? Boleh. Supaya tepat. Dibagi berapa kali? Min 2. Dibagi dengan min 2. Kenapa bagi min 2? Karena sini angka di Y-nya adalah negatif 2. Sedangkan di jawabannya Y-nya positif, gitu ya. Kalau tadi Galia membagi 2, nanti hasilnya masih negatif Y ya. Tapi kalau dibagi dengan negatif 2, kita bagi negatif 2, bagi negatif 2, bagi negatif 2 semuanya ya. Maka min 2 bagi min 2 adalah plus 1. Jadi ya, Y. Plus 4 bagi min 2 adalah min 2X. Plus bagi min yang min ya. 4 bagi 2 adalah 2. Min 2 bagi min 2 plus 1 sama dengan 0. Jawaban yang tepat adalah, ada nggak? Ada ya, jawabannya adalah D. Ya, Pak, saya nggak mau bagi min 2, saya mau rubah tanda dulu di sini. Boleh. Min 2Y plus 4X min 2-nya dirubah tanda dulu prosesnya. Berarti plus 2Y min 4X plus 2 sama dengan 0. Wah, kok nggak ada juga? Setelah dirubah tanda. Oh, ternyata 2, 4, 2 itu kelipatan ya. Sehingga kamu bisa bagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi plus 2. Nah, kalau di sini boleh nih Galia, boleh bagi plus 2. Karena ini ada proses berubah tanda. Tapi hasilnya tetap sama aja. Nanti kalau dibagi 2, hanya Y min 2X plus 1 dengan 0. Tapi kalau langsung dibagi min 2, ya ketemu jawabannya juga ya. Tanpa perlu merubah tanda dulu. Oke, silakan tanyakan. Baik, kalau tidak ada, seperti biasa, soal yang keempat, silakan Pak Sobri berikan kesempatan untuk kalian mengerjakannya. Silakan yang sudah seperti biasa mulai konfirmasi jawabannya ya. Hati-hati untuk memasukkan nilainya. Dan jawabannya apa, Nak? A ya. A. Oke, boleh sampaikan, Nak, jawaban A-nya prosesnya seperti apa? Ini di sini coba hasil tes kamu sebutkan. Kamu X yang satunya yang 1,2 atau yang min 2,1? Yang 1,2. Oke, masukkan berarti Y. Berarti ini Y1-nya, X1-nya adalah 1 ya. Y1-nya adalah 2. Ini X2-nya adalah min 2. Y2-nya adalah min 1. Berarti Y kurang berapa ini? Kurang 2. Dikurang 2 per? Min 1 kurang 2. Sama aja kan di atas kok pasti ya. Kalau nggak sama berarti salah nantinya. Berarti X kurang yang di atasnya? 1. 1. Ini? 2 kurang 1. Min 2 kurang 1. 1. Tetap ya yang di atasnya. Di bawahnya sini berapa? Min 3. Min 3. Oke, X min 1-nya sama dengan? Min 3 juga. Ya. Kita mau kali silang nih ya. Ini kita kali silang, maka min 3-nya kurung min 2, min 3-nya X min 1. Itu ya. Kali pelangi enggak di situ? Berapa kali pelanginya? Di min 3Y plus 6. Sama dengan? Sama dengan min 3X plus 3. Oke. Lihat jawabannya di sini menyisakan ruas kiri Y. Variabel X sama konstanta sebelah kanan. Maka yang min plus 6 pindah ruas ya. Maka min 3Y sama dengan min 3X plus 3 min 6. Maka min 3Y sama dengan? Min 3X min 3. Min 3. Jawabannya tidak ada. Kamu apakan? Dibagi min 3. Dibagi langsung dengan min 3. Boleh. Per min 3, per min 3, per min 3. Maka ini jadinya Y, karena min 3 bagi min 3 ya. Ini jadinya X.
Dan ini jadinya plus 1. Ya, good. Jawabannya adalah B. Pak, saya melihat sesuatu yang sepertinya bisa saya sederhanakan, Pak. Kamu lihat kan di sini. Ya, ini kalau kalian langsung menyederhanakan di sini itu boleh. Pas perhatikan ya, kalian perhatikan nih. Y min 2 per min 3 sama dengan X min 1 per min 3. Penyebutnya sama-sama min 3. Maka boleh kamu sederhanakan dibagi dengan min 3, sisanya 1. Maka kali silang, karena dikali 1 plus 1 ya, maka tidak ada artinya. Tetap saja Y min 2 dengan X min 1. Maka Y sama dengan X min 1 plus 2. Jadi Y sama dengan X plus 1. Jawabannya sama. Nah, itu ya. Flashback sebelumnya dulu ya. Di sini juga sama nih. Y min 5 per min 4 sama dengan X min 3 per min 2. Sama-sama kelipatannya. 2 dan 4 kelipatan ya. Kita bagi dengan berapaan ya? Dengan min 2. Maka ini sisanya plus 2. Dibagi min 2, sisanya adalah plus 1. Maka dari hasil ini, Y min 5 akan dikali silang dengan 1, maka tidak ada artinya. Dengan plus 1 ya. Kalau ini 2, itu harus kamu kalikan dengan X min 3, karena masih ada 2. Kalikan pelangi saja. Maka hasilnya 2X min 6. Karena jawabannya diminta ruas kanannya 0, maka Y min 2X min 5 plus 6 sama dengan 0. Udah ruas ya, 2X sama min 6-nya ya. Maka jawabannya adalah Y min 2X plus 1 sama dengan 0. Jawabannya pun sama. Nah, ini kalau kamu tahu ya, dicek dulu ini ya bisa disederhanakan apa enggak nih ya. Penyebut hasil dari pengurangannya. Itu ya. Silakan, ada yang tanyakan? Ini balik lagi nomor 4 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau kamu tidak mau menyederhanakan dan lupa pun tenang aja, kamu akan tetap mendapatkan jawabannya. Karena Pasal di awal sudah menjelaskan tentang bagaimana menyederhanakan ya, apakah harus dibagi dulu atau harus dirubah tanda. Itu ya. Ini alternatif aja ya, yang biru ini alternatif. Kalau kamu melihat, oh bisa disederhanakan nih penyebutnya sebelum dikali silang, boleh ya. Oke. Terakhir, ini nanti untuk pertemuan minggu depan, mohon diperhatikan. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis dalam bentuk grafik. Ya. Grafiknya ada 2 jenis, ada yang memotong di sumbu Y seperti ini, ada yang di 2 titik seperti ini. Kamu harus menggunakan rumus yang persamaan garis di materi sebelumnya ya, minggu kemarin ya, yang rumus kedua. Nah, minggu depan kalian akan belajar tentang gradien lagi, tapi gradiennya kamu diminta untuk mengecek sifatnya. Berdasarkan nilai gradien, suatu persamaan garis dikatakan saling sejajar jika nilai gradien kedua persamaan garis itu bernilai sama. Ya, Pasal ingatkan, persamaan garis dikatakan dia saling sejajar ya jika dilihat nilai gradiennya adalah sama. Jadi gradien garis yang saling sejajar memiliki gradien yang nilainya sama. Yang kedua, gradien yang saling tegak lurus, lawannya dari sejajar. Sejajar seperti ini ya. Nah, ini ada 2 garis nih. Garis yang pertama dengan garis yang kedua sejajar. Ini kayak gini ya. Atau seperti ini. Ini namanya sejajar. Kalau yang kedua, tegak lurus itu berpotongan. Dan potongannya membentuk tanda siku-siku. Nah, ini tegak lurus. Tanda siku-siku itu. Gradiennya adalah jika gradien pertama dan gradien kedua dikalikan hasilnya negatif 1. Ya, contohnya gini. Gradien pertamanya adalah min 2. Berarti kalau tegak lurus, ini tanda T kebalik ini namanya simbol tegak lurus. Kalau sejajar itu simbolnya garis 2 seperti ini. Ya. M1
sama dengan min 2 tegak lurus dengan M2. Kira-kira M2-nya berapa? Ada yang tahu? Kalau M1-nya adalah min 2, M keduanya berapa kalau dikatakan tegak lurus? M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya adalah min 2 dikali berapa yang hasilnya min 1? Berapa? Ada yang tahu? Silakan. Apakah sulit? Min 2 kali berapa sih min 1? Halo? Coba, Naila, berapa Naila? Kali 1, Pak. Kali 1. Min 2 kali 1 berapa? Min 2. Terot. Kurang tepat. Apakah ini sulit? 1/2. 1/2 ya. Maka M2-nya adalah 1/2. Jika membuat kalian sulit cara seperti ini, Pastor kasih cara apa ya namanya? Cara alternatif lah ya. Khusus untuk yang tegak lurus. Ditanyakan gradien yang tegak lurusnya. Ya. Caranya gini. Kamu rubah tanda gradien yang diketahuinya ya. Kayak min 2-nya nih. Setelah kamu rubah tanda, ya. Rubah tandanya apanya? Positif negatifnya ya. Negatif jadi positif, positif negatif. Dibalik nilainya. Nilainya dibalik itu ini berkaitan dengan pecahan sebenarnya. Jadi rubah tanda dan dibalik. Contoh gini. Ini saya contohkan lagi ya. M1-nya adalah min 2. Tegak lurus dengan M2. Kita udah tahu ya jawabannya setengah. Oke, kita ikuti proses ini. Berubah tanda. Maka yang tadinya min 2 menjadi plus 2. Nah, merubah tanda saja ya. Kemudian dibalik nilainya. Dibalik. Ini kan 2 itu memiliki pecahan yaitu penyebutnya adalah 1 ya. Jadi 2/1. Dibalik jadinya 1/2. Nah, ketemu ya. Gitu ya. Gimana kalau M1-nya, contoh lagi. M1-nya adalah min 2/5. Nah, bentuknya pecahan nih. Bukan min 2 lagi nih. Berapa gradien tegak lurus dengan min 2/5? Ayo. Ada yang bisa menyebutkan? Nilai gradiennya adalah min 2/5. Berapa nilai gradien tegak lurus dengan M1 yang min 2/5 ini? Kalau tadi kan min 2 nih, tegak lurusnya. M2-nya adalah setengah. Nah, ini min 2/5 nih. Boleh pakai cara yang tadi Pak sebutkan. Berubah tanda dan dibalik. Coba, ada yang tahu? Berapa? Bening bisa nggak Bening? Ayo Bening, kayaknya udah mau menjawab nih. Berapa Bening Laras? Apa, Kak? Berapa jawabannya? Bisa nggak nak? Min 2/5. Berapa gradien tegak lurus dengan min 2/5? Min 2/5. Yang lainnya boleh? Mahes, bisa belum Mahes? Kalia, berapa nak? Diandra, Kirania, dan Aulia, silakan. Barangkali ada yang mau menyampaikan. Virus. Berapa nilai gradiennya? Siapa yang sudah? Fatih nih biasanya, ayo. Silakan yang udah. Sebelum pasar tutup untuk pertemuan minggu ini. Oh, ada yang jawab ini? 5/2, Pak. Ya ini nih. Min 2/5 nih. Berapa gradien yang tegak lurusnya? Nih. Ya, Galia, coba gimana caranya Galia? Assalamualaikum. Iya, Pak. Ya, gimana? Min 2/5-nya diapakan? Minnya jadi plus kan, jadi 2/5. Bisa dibalik. 5/2 jadi. Ini ada yang mau jawab ini. Kira belum bisa. Oke, makasih Galia ya. Mudah sekali ya. Ketika ada gradien min 2/5, berapa nilai gradien yang tegak lurusnya? Maka tinggal
Rubah tanda, min 25 jadi 25, kemudian dibalik di 5/2. Ini ya, tegak lurus dengan min 25. Baik, nanti minggu depan. Ini adalah modal untuk materi selanjutnya ya. Mohon diperhatikan nanti di sini Pak Sur akan share materi pertemuan minggu depan di Google Classroom ya, seperti biasa. Ini ada 5 soal ya, boleh kalian perhatikan. Dan ini materi yang akan dibahas minggu depan ya. Modalnya tadi udah Pak Sur berikan di sini ya. Bahwa sejajar itu gradiennya sama, kalau tinggal lurus, gradiennya tinggal lurusnya, ingat dirubah tanda dulu dan dibalik nilainya. Oke.